Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kandungan air, karbohidrat, dan pigmen pada produk dodol. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Raden Roro Marshalia dengan NIM 074. Saya Datul Fitri dengan NIM 084. Saya Lingling Tri Ratno Pratiwi dengan NIM 063. Saya Baik Nafila Maisa Faralina dengan NIM 095. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja ke latar belakangnya yang akan dijelaskan oleh Ling Ling. Silahkan Ling Ling. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari dodol. Dodol merupakan makanan tradisional Indonesia yang sangat populer dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Dodol ini terbuat dari tepung ketan, gula, dan santan yang dimasak hingga kental. Kadar air sangat berpengaruh pada tekstur dan daya simpannya. Kandungan pati juga dan gula menentukan kenyal, rasa, dan warna produk. Perlunya analisis untuk memahami pengaruh bahan terhadap karakteristik dodol ini. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan akan dijelaskan oleh Yadi. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya, bagaimana interaksi antara air dan bahan baku lainnya memengaruhi tekstur dan daya simpan dodol. Yang kedua, bagaimana jenis dan proporsi karbohidrat, pati, gula memengaruhi karakteristik fisikokimia dodol, termasuk reaksi pencoklatan. Yang ketiga, bagaimana sumber pigmen alami hasil reaksi dan konsentrasinya menentukan warna dan daya tarik visual dodol. Tujuan dari penelitian kami ini adalah mengetahui bagaimana interaksi antara air dan bahan baku lainnya memengaruhi tekstur serta daya simpan dodol. Yang kedua, menganalisis pengaruh jenis dan proporsi karbohidrat, pati, dan gula terhadap karakteristik fisikokimia dodol, termasuk reaksi pencoklatan yang terjadi selama proses pengolahan. Yang ketiga, mengidentifikasi bagaimana sumber pigmen alami maupun hasil reaksi, serta konsentrasinya menentukan warna dan daya tarik visual dodol. Selanjutnya, pembahasan akan dijelaskan oleh Nafila. Jadi selanjutnya itu pembahasan dari penelitian kami, interaksi antara air dan bahan baku terhadap tekstur dan daya simpan. Air berperan penting dalam pembentukan tekstur dodol. Selama proses pemasakan, sebagian air menguap, sementara sebagian lainnya terikat oleh pati dan gula. Jumlah air yang tersisa menentukan kelembapan dan kekenyalan dodol. Kadar air yang terlalu tinggi dapat mempercepat pertumbuhan mikroba dan menurunkan daya simpan, sedangkan kadar air yang terlalu rendah menyebabkan tekstur menjadi keras. Dengan demikian, keseimbangan air perlu dijaga untuk menghasilkan dodol yang kenyal namun tetap tahan lama. Pengaruh jenis dan proporsi karbohidrat terhadap karakteristik fisikokimia pati dari tepung ketan berperan dalam bentuk, tekstur, dan kekenyalan dodol melalui proses gelatinisasi, sementara gula memberikan rasa manis dan ikut terlibat dalam reaksi pencoklatan. Proporsi pati dan gula yang seimbang akan menghasilkan tekstur ideal serta warna dan aroma khas. Reaksi pencoklatan non-enzimatis seperti karamelisasi dan reaksi Maillard terjadi selama pemasakan dan memberikan warna coklat serta aroma khas pada dodol. Pengaruh sumber dan konsentrasi pigmen terhadap warna dan daya tarik visual.
Warna dodol berasal dari pigmen alami bahan baku seperti karamel dari gula dan klorofil dari daun pandan, serta pigmen hasil reaksi selama pemasakan. Konsentrasi pigmen yang tepat akan menghasilkan warna yang menarik tanpa mengubah rasa. Warna yang menarik secara visual berperan besar dalam meningkatkan daya tarik dan penerimaan konsumen terhadap produk dodol. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan yang pertama, komposisi bahan berpengaruh signifikan terhadap karakteristik kimia dodol kelapa, terutama kadar air, abu, lemak, protein, dan karbohidrat. Yang kedua, kadar air dodol kelapa berkisar antara 10,47% sampai 12,17% dan seluruh perlakuan masih memenuhi standar SNI yaitu maksimal 20% yang menunjukkan produk memiliki daya simpan yang baik. Yang ketiga, perlakuan terbaik adalah 50% tepung ketan ditambah 50% gula putih yang menghasilkan kombinasi komposisi gizi paling seimbang dengan kadar air rendah, lemak dan karbohidrat tinggi, serta protein tertinggi di antara perlakuan lain. Yang keempat, dodol kelapa hasil penelitian memenuhi sebagian besar standar mutu SNI kecuali pada parameter protein. Dan yang terakhir, penambahan bubur dan potongan kelapa meningkatkan cita rasa, aroma, serta nilai gizi produk sehingga menjadikan dodol kelapa berpotensi dikembangkan sebagai pangan lokal bergizi dan bernilai ekonomi tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.